Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enos Rumetna. Sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami Pak Wasis dalam mata kuliah komunikasi data tentang interfacing. Sini ada konfigurasi saluran, itu ada topologi, itu susunan stasiun secara fisik atau suatu media transmisi. Kemudian bila terdapat dua stasiun, penghubungnya adalah point to point, dan bila terdapat lebih dari dua stasiun maka berupa topologi multipoint. Berikut ada komputer dan terminal itu dan lokal area network. Dan berikut ada hal duplex, itu hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu dan memerlukan satu data path. Kemudian ada full duplex, antara dua stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama. Kemudian memerlukan dua data path. Berikut ada interfacing, itu peralatan pemroses data atau data terminal equipment DTE, biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Yang kedua ada memerlukan interface dinamakan data circuit terminating equipment atau DCE. Sebagai contohnya itu modem dan NIC. Berikut ada DCE mengirimkan bit-bit pada medium, dan DCE menghubungkan info, data, and control dengan DTE itu melalui interchange circuit dan menghapus interface standar yang diperlukan. Di sini ada data komunikasi interfacing. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada signal and control line, ada digital data transmitter atau receiver, kemudian dia masuk ke transmission line interface device, kemudian ada bit serial transmission line or bit serial interface to network, dan transmission line interface device, kemudian digital data transmitter atau receiver. Sini yang A ini itu generic interface to transmission medium, sedangkan gambar yang kedua itu yang B itu adalah typical configuration. Di sini ada karakteristik interface. Yang pertama ada mekanik, itu menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE. Kemudian connection flag box. Kemudian yang kedua ada elektrik. Harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini menentukan rate, data, dan jarak yang bisa dicapai. Berikut ada fungsional, itu fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, control, timing, dan grounding. Berikut ada prosedural, itu menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Berikut ada V.24 atau EIA232F. Itu interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU -T, yaitu V.24. Hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural untuk menunjuk pada standar-standar lain dan aspek-aspek elektrik dan mekanik. Menggunakan EIA232F itu pertama ada RS-232, ada mechanical ISO 2110, ada electrical V.28, ada fungsional V.24, dan prosedural V.24. Berikut adalah komponen dari komunikasi data. Sini ada DTE, kemudian ada DCE, transmission medium. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah komponen dari komunikasi data, kemudian masuk ke komunikasi serial. Teman-teman bisa lihat di sini kalau ada tanda panah yang nomor 1 itu RS-232 instrumen, sedangkan yang 2 itu adalah kabel, kemudian yang ketiga adalah serial port.
pengiriman data di antara komputer dan peralatan prepare seperti instrumen, programmer, atau komputer lain. Kemudian parameter komunikasi serial, ada baud rate dari transmisi kecepatan data antara instrumen yang menggunakan komunikasi serial. Kemudian ada jumlah dari karakter encoding bit data. Kemudian ada pilihan parity bit. Kemudian ada jumlah dari stop bit. Sini ada tipe karakter frame. Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Sini karakter frame huruf M. Yang pertama ada start bit. Kemudian pilihan parity bit. Kemudian yang ketiga itu stop bit. Teman-teman bisa lihat pada gambarnya di sini. Oke teman-teman, kita masuk pada RS-232. Itu standar komunikasi serial yang banyak digunakan. RS-232 itu Electronic Industry Association atau EIA 1962. Berikut ada CTTL, belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan IC TTL. Berikut ada standar ini hanya menyangkut komunikasi data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat pelengkap komputer, data communication equipment atau DCE. Standar RS-232, karakteristik sinyal listrik atau tegangan, karakteristik interface mekanik atau konektor, interchange circuit atau fungsi masing-masing rangkaian, dan hubungan modem dengan terminal. Komunikasi serial antara komputer dan printer, modem, dan peralatan lain. Port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC dan RS-232. Standar sinyal RS-232 memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Yang pertama, logika 1 disebut mark, terletak di antara min 3 volt sampai min 25 volt. Yang kedua, logika 0 disebut space, terletak antara plus 3 volt sampai plus 25 volt. Kemudian yang ketiga, daerah tegangan antara min 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah min 25 volt dan di atas plus 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS-232. Ini ada mark and space, itu 2 state bonding, state coding. Sini ada contoh. Berikut contoh itu contoh utama, contoh level tegangan RS-232 pada pengiriman huruf A dalam format ASCII tanpa bit paritas. Di sini teman-teman bisa lihat ada tabel atau grafiknya. Sini huruf A dalam format ASCII itu atau sama dengan 41 hexa. Itu nilainya 01000001. Contoh kedua, ada 11 bit dalam satu karakter frame jika laju transmisi atau transmission rate 9600 baud rate. Berapa laju transmisi maksimum dalam karakter per second? Jawabnya itu, maka laju transmisi 9600 per 11 sama dengan 872 karakter per second. Sini ada pengkabelan RS-232. Pertama, ada peralatan yang digunakan komunikasi serial adalah DTE atau komputer atau terminal, ada DCE, modem, TA adapter, dan plotter. Yang berikut ada port serial RS-232 itu konektor D tipe 9 min pin itu DB min 9, konektor D tipe 25 min pin itu DB min 25. Konektor berada di belakang komputer. Yang berikut adalah membutuhkan konektor
Kemal konektor D min tipe 9 min pin itu adalah DB-9. Kemudian konektor D tipe 25 min pin itu DB-25. Teman-teman bisa lihat sini ada DB-9 itu ada tabelnya di sini teman-teman. Oke. Sini ada DB-25 juga. Dan yang berikut ada spesifikasi mekaniknya teman-teman. Oke. Sini spesifikasi elektrik itu menentukan pensinyalan di antara DTE dan DCE. Berikut ini diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Berikut ada tegangan negatif min 3V diterjemahkan binary 1, lebih positif plus 3V diterjemahkan binary 0 atau NRZ min L. Berikut ada rate sinyal itu 20 kbps dan jarak 15 m. Untuk kontrol lebih negatif min 3V diterjemahkan kondisi off dan lebih positif plus 3V diterjemahkan kondisi on. Ada spesifikasi fungsional. Sini ada rangkaian dikelompokkan dalam kategori 1 data, 2 kontrol, 3 timing, dan 4 ground. Berikut ada bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, operasi yang dilakukan adalah full duplex. Bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Sini adalah gambar atau blok dari loopback, local and remote loopback. Sini ada DTE, transmitter, receiver, dan lokal DTE. Yang A itu gambar yang atas atau yang A itu lokal loopback testing. Kemudian yang di bawah yang B ini adalah remote loopback testing. Teman-teman, di sini ada modem. Kalau kita lihat sini modulator, demo modulator. Kemudian sinyal masuk ke modulator, demo modulator, kemudian masuk ke tampilan. Teman-teman, kita lanjut. Sini ada spesifikasi prosedural. Itu yang pertama contohnya koneksi menggunakan modem saluran pribadi. Kemudian yang kedua, bila modem DCE dihidupkan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCE ready. Berikut bila DTE siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian modem merespon bila sudah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Kemudian bila data sudah tiba di remote modem, lokal modem menyatakan receiver line signal detector, kemudian mengirim data pada jalur receiver data. Sini ada operasi dial up 1, operasi dial up 2, dapat teman-teman lihat sini, dan operasi dial up 3. Sini ada null modem, teman dapat lihat sendiri. Sini ada sinyal ground 102, itu dia lurus. Sini ada transmit data 103, itu dia silang. Jadi dari 103 dia masuk ke 104, kemudian bagian kanan 103 masuk ke receiver data 104. Berikut ada request to send 105. Sama saja sama 103 dan 104, tetapi di sini ada tanda panah yang masuk dari request to send 105 ke clear to send 106. Kemudian sebaliknya seperti 105 masuk ke 106. Teman-teman, di sini ada DCE ready 107, kita dapat lihat di sini, tapi ada panahnya menyambung teman-teman. Oke, di sini ada ring indikator 125 DTE ready 108.2, ada transmitter timing 113 dan receiver timing 115. Oke teman-teman, kita lanjut. Sini ada ISDN
atau Integrated Service Digital Network. ISDN adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. Dan ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate pada digital tingkat tinggi. Sini ada prinsip ISDN itu mendukung aplikasi suara dan non suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, kemudian mendukung aplikasi switched dan non switched. Berikut ketergantungan pada koneksi 64 kbps, circuit switching pada paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Ada arsitektur protokol berlapis, ada macam-macam konfigurasi basic untuk implementasi ISDN. Teman-teman, kita dapat melihat di sini ada gambar dari ISDN conceptual view. Teman-teman dapat lihat sini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kanal-kanal pada ISDN. Di sini ada standar bit rate. B channel itu 64 kbps, D channel itu 16 dan 64 kbps, A channel itu 384 dalam kurung HO, 1536 dalam kurung H11, 1920 dalam kurung H12 kbps. Berikut ada B channel merupakan basic user channel, itu dapat membawa data digital dari PCM encoded digital voice, mendukung koneksi circuit switched, paket switched, dan semi permanent connection. Ada untuk kasus koneksi circuit switched digunakan common channel signaling. Ada D channel merupakan memiliki dua fungsi, itu yang pertama membawa informasi signaling untuk mengendalikan panggilan circuit switched pada kanal B. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk membawa aplikasi dan kecepatan rendah, misalnya video text dan telemetri. Berikut ada H channel, adalah suatu kanal berkecepatan tinggi, itu dapat digunakan sebagai satu turun. Yang kedua itu untuk keperluan fast fax video, high speed data, dan high quality audio. Berikut ada kanal-kanal di atas yang dalam kurung B, D, dan H dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket kepada user. Di sini ada struktur transmisi, itu basic access, disebut basis rate access atau BRA, itu disebut juga sebagai basic rate interface atau BRI. Berikut untuk keperluan individual user atau perumahan dan kantor kecil. Ada komposisi 2B plus D dalam kurung 16 kbps plus sinkronisasi dan framing sama dengan 192 kbps. Itu kalau tanpa sinkronisasi dan frame maka itu hanya 144 kbps, dan juga dapat digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Berikut ada primary service, itu disebut primary rate access atau PRA, dan juga disebut sebagai primary rate interface atau PRI. Itu untuk keperluan user yang membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi, besar, atau untuk kantor besar yang memiliki PBX atau LAN. Komposisinya itu di Amerika Serikat itu 23B plus D, itu 64 kbps D channel sama dengan 1544 Mbps dalam kurung TI. Dan kalau di Eropa 30B plus D 64 kbps D channel sama dengan 2048 Mbps dalam kurung EI. Itu bisa juga digunakan untuk mensupport kanal H, misalnya 3HO plus D akan memberikan interface berkecepatan 1544 Mbps. Teman-teman, di sini ada titik referensi ISDN. Oke, teman-teman dapat lihat sini. Dan di sini adalah penjelasannya. Teman-teman, di gambar yang ini tuh semuanya di penjelasannya. Di sini ada NT1 atau network terminator 1.
Sini ada TE1 terminal equipment 1, ada TE2 terminal equipment 2, ada TA terminal adapter, ada NT2 itu network terminal 2, ada SPRT interface, ada EDS reference point, ada EDU reference point atau BRA, ada EDU reference point atau BRA, ada local loop connection disebut fungsi line termination atau LT, ada koneksi sentral yang lain di dalam jaringan telepon disebut fungsi exchange termination atau ET, ada interface V digunakan di antara LT dan ET. Sini adalah diagram dari PSDN physical interface. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Oke. Di sini ada spesifikasi elektrik PSDN. Itu format data encoding bergantung pada data rate. Kemudian untuk data rate sebesar 192 kbps menggunakan pengkodean standar. Kemudian untuk primary rate menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 Mbps menggunakan alternatif mark inversion atau AMI dengan B8 ZS, dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HDB3. Oke teman-teman, itu mungkin sekian tugas atau materi singkat yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.